Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Ibu Tridia Rahayu Winarni. Selamat pagi sobat yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan untuk anugerah-Nya yang masih memberi kita kehidupan. Mari kita awali hari ini dengan berdoa dan belajar firman-Nya. Mari kita berdoa untuk memohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami hari ini. Kami memohon nikmat-Mu agar kami dapat menjalani kehidupan kami ini seturut kehendak-Mu. Berkati kami ya Allah di dalam waktu teduh kami pagi ini. Kiranya firman-Mu menjadikan kami lebih berhikmat di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat yang terkasih, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 426. Bait yang pertama dan keempat, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-6 hingga yang ke-11. Demikianlah bunyinya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang selalu membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Sobat yang terkasih, apabila kita berada dalam situasi tanpa harapan, lalu ada seseorang yang menunjukkan kemampuan untuk menolong kita keluar dari situasi itu,
tentu harapan kita dibangkitkan kembali, bukan? Selanjutnya kita akan memohon kepadanya untuk menolong kita. Saya rasa itulah yang juga dialami para murid saat Yesus yang telah mati bangkit lalu menampakkan diri kepada mereka, menjanjikan kedatangan Roh Kudus. Dalam konteks bangsa Israel waktu itu, janji hadirnya Roh Kudus ini memberikan harapan bahwa Allah akan datang sebagai Raja untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Karena itu, dengan percaya diri mereka bertanya, "Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel?" Pertanyaan ini mengandung harapan terpendam bahwa mereka ingin segera terbebas dari penjajahan Romawi. Namun sayangnya, pemahaman mereka tidak seperti yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Kerajaan Allah yang dimaksud Tuhan Yesus jauh lebih besar dan luas daripada kerajaan Israel. Dan itu bersifat ilahi, di mana semua bangsa, bukan hanya Israel akan menjadi umatnya dan Mesias akan memerintah sebagai Allah mereka. Oleh karena itu, mengetahui kapan atau bersediakah Tuhan Yesus memulihkan kerajaan Israel yang bersifat duniawi, itu bukan menjadi fokusnya. Fokusnya adalah bagaimana para murid dapat turut berperan dalam menegakkan kerajaan Allah. Karena itu, Tuhan Yesus memberikan amanat agar mereka menjadi saksinya dimulai dari lingkup bangsa mereka sendiri, lalu bangsa di sekitar mereka, yaitu Samaria dan Yudea, dan pada akhirnya ke seluruh bumi. Sebagai saksi, mereka diharapkan menceritakan pengalaman mereka bersama dengan Tuhan Yesus dalam kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, juga kenaikannya. Saudara, Tuhan Yesus sangat mengerti dan mengenal para murid. Karena itu, Ia akan memberikan kuasa untuk melakukannya. Kata kuasa di sini menggunakan kata Yunani dunamis yang berarti kekuatan atau kemampuan. Jadi, Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan atau kemampuan pada para murid untuk memberikan kesaksian akan kebenaran Injil tanpa rasa takut dan gentar. Kekuatan atau kemampuan itu akan memenuhi mereka ketika Roh Kudus datang. Jika kita membaca Kisah Para Rasul, pasal yang kedua dan seterusnya, kita akan dapat melihat bukti bagaimana para murid mengalami pembaharuan setelah menerima kuasa Roh Kudus. Petrus yang dulu suka banyak bicara, Tuhan memampukan dia menggunakan kemampuan bicaranya untuk memberitakan kebenaran Injil tanpa rasa takut. Stefanus yang berani menghadapi kematian karena pemberitaannya akan Injil, itu juga karena kuasa Roh Kudus yang ada padanya. Sobat yang terkasih, lalu apa pembelajaran dari bagian firman Tuhan yang kita bahas hari ini untuk kehidupan kita sehari-hari? Ada dua hal yang bisa kita pelajari, yaitu yang pertama bahwa kita memiliki bagian sendiri untuk turut menegakkan kerajaan Allah di bumi ini. Melalui apapun pergumulan kita, Tuhan Yesus ingin kita memberitakan kebenaran Injil yang memberi harapan pada dunia yang tanpa harapan. Pengalaman kita bersama dengan Tuhan saat menghadapi berbagai macam persoalan akan menolong kita untuk melihat karya Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, di dalam menjalani pergumulan hidup kita, mari kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Maka Dia akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita menghadapi persoalan-persoalan itu. Mari kita sama-sama menghadapi pergumulan kita tanpa mengeluh dan bertanya, "Kapan Tuhan Engkau akan memulihkan keadaan kami?"
Jika ungkapan keluhan atau pertanyaan-pertanyaan itu bagian dari proses kita untuk berusaha memahami kehendak Allah, itu adalah sesuatu yang wajar. Asalkan kita jangan terlalu fokus pada keluhan dan pertanyaan itu, tetapi lebih fokus kepada bagaimana menceritakan pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, mari kita melakukan bagian kita. Ceritakan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan kepada siapapun. Bagaimana Allah berkarya dalam hidup kita ceritakan. Kesaksian kita ini akan lebih hidup ketika apa yang kita rasakan dan alami mengenai Allah dan karyanya itu bisa kita wujudkan dalam kasih kita kepada sesama dan lingkungan di sekitar kita. Jangan pernah takut untuk menceritakan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk bersaksi. Kadang mungkin dengan perkataan, kemampuan berbicara kita, atau dengan tindakan kasih kita kepada orang lain. Tuhan pasti akan memampukan kita. Sobat yang terkasih, seorang ibu sangat sederhana hidup di tengah keluarga Kristen. Tetapi keluarganya ini tidak hidup sebagaimana seorang pengikut Kristus. Sejak muda ibu ini sangat setia mengikut Tuhan. Dan dia rindu suaminya, anak-anaknya juga mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Dia rindu mereka bertobat. Tidak mudah bagi ibu ini untuk membawa mereka kepada Tuhan. Tetapi ia setia dan tekun. Setiap pengalaman kecil yang ia alami bersama dengan Tuhan, ia ceritakan kepada suami dan anak-anaknya. Saat Tuhan menyembuhkannya dari sakit, saat ia diberikan kekuatan pada waktu lapar karena tidak ada makanan, juga saat Tuhan cukupkan kebutuhannya. Ia tunjukkan rasa syukurnya dengan berbagi dan menolong orang lain. Ini menjadi kesaksian yang baik bagi keluarga dan tetangganya. Sehingga melalui itu, keluarga dan beberapa tetangga merasa terberkati. Nah sobat yang terkasih, mari kita sama-sama belajar melakukan bagian kita, bersaksi bagi Kristus di lingkungan sekitar kita, melalui kehidupan kita sehari-hari, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan pernah takut, karena Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan berdoa dan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami akan apa yang seharusnya menjadi bagian kami. Mampukan kami untuk melakukan bagian kami. Tolong kami agar tidak terus bertanya apa dan kapan Engkau akan bertindak untuk memulihkan keadaan kami. Melainkan mulai belajar fokus untuk melakukan apa yang harus kami lakukan untuk memberitakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan agar kami terus yakin bahwa kuasa Allah itu cukup untuk menolong kami melakukan bagian kami. Setidaknya mulai dari lingkungan keluarga kami sendiri, di antara saudara seiman dan masyarakat di sekitar kami. Tolonglah ya Bapa. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami di dalam kemakmuran, kesejahteraan, dan keamanan. Menjelang pemilu 2024 ini, kami sedang mempersiapkan diri untuk dipilih dan memilih pemimpin-pemimpin negara kami. Kiranya Engkau memberi hikmat agar setiap kami yang memilih dapat dengan jeli melihat orang-orang yang baik dan mampu untuk memimpin negara kami
menuju kehidupan yang lebih baik. Bagi calon-calon pemimpin negara ini, kami memohon kiranya Engkau memberi mereka hati yang takut akan Tuhan dan sungguh mencintai negeri ini, sehingga motivasi mereka menjadi pemimpin adalah benar-benar untuk membuat negara ini menjadi lebih baik. Mereka dapat mengubah kehidupan bangsa ini menjadi lebih maju, lebih makmur, sejahtera, dan tentram. Kiranya Engkau berbelas kasihan kepada bangsa kami. Kami juga berdoa untuk gereja kami, kiranya Engkau memberkati kehidupan gereja kami. Kami serahkan setiap program pelayanan yang sedang dan yang akan berjalan, agar semuanya berjalan baik dan membawa seluruh anggota jemaat mengalami pertumbuhan iman yang lebih baik. Persekutuan dengan Tuhan dan sesama juga terjalin lebih baik. Kami berdoa untuk setiap pergumulan hidup yang harus kami hadapi setiap hari, baik itu persoalan iman kami, ekonomi, hubungan dalam keluarga, pekerjaan, sakit penyakit, dan yang lainnya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan pertolongan di dalam kami menghadapinya, agar kami mampu tetap setia mengiringi-Mu sekalipun banyak persoalan hidup yang harus kami hadapi. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat, doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.